Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan yang Maha memberi kemudahan dan keberkahan dalam hidup ini. Semoga semua amal ibadah dan jalan hidup yang kita lakukan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan supaya Covid ini cepat berlalu dari Indonesia ini agar kita bisa berkehidupan normal seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, topik ceramah kita hari ini adalah kalimat zikir ringan di lisan, berat dalam timbangannya. Kalau kita dalam hidup ini selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat juga kepada kita. Jika kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita kufur, siksaan dan kemurkaan Allah amat dahsyat, menyakitkan dan menghancurkan. Karena itu, agar kita selalu dalam hidup ini memperoleh kemudahan dan keberkahan, selalulah ingat kepada Allah dan bersyukur atas semua nikmat Allah. Kaum muslimin, pikiran dan hati kita secara dikotomis hanya terkoneksi atau terpaut kepada Allah atau kepada selain Allah. Jika terpaut kepada selain Allah, bisa kepada iblis setan, hawa nafsu, harta benda, pangkat jabatan, pasangan dan anak, orang tua, saudara, pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Karena itu Allah mengingatkan agar hati dan pikiran kita itu selalu terkoneksi dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku juga akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Al-Baqarah ayat 152. Jadi kausalitasnya, jika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Dan demikianlah sebaliknya. Ketika pikiran dan hati kita lupa kepada Allah, maka Allah juga akan melupakan kita terhadap diri kita. Dan ketika kita lupa kepada Allah, maka yang akan menempati pikiran dan hati kita adalah daya-daya iblis, daya-daya setan, dan daya-daya nafsu. Karena itu akan lahirlah dari tingkah laku kita, tingkah laku iblis, tingkah laku setan, dan tingkah laku hawa nafsu. Karena itu ketika orang dikuasai oleh daya ini, maka hakikatnya dia adalah bukan manusia, tetapi bentuknya manusia, tapi perilakunya adalah perilaku iblis, perilaku setan, dan perilaku binatang. Karena itulah Al-Quran menyebut orang yang lupa kepada Allah dan Allah akan melupakan dia kepada dirinya adalah orang fasik atau orang gila. Sebagai panah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik atau gila. Al-Asr ayat 19. Kaum muslimin, di antara bentuk kalimah zikir atau kalimah untuk mengantarkan konektivitas ingat kepada Allah yang mudah diucapkan dan
diberi timbangan yang berat nanti, atau diberi balasan pahala yang berat nanti di akhirat adalah sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatani hafifatani alal lisani, taqilatani fil mizani, habibatani illa rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, namun berat di timbangannya nanti di akhirat, dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu kaum muslimin, marilah kita selalu amalkan kalimah yang mudah ini untuk diucapkan, agar kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar selalu kita dimudahkan dalam semua urusan kita dan diberi keberkahan dalam hidup ini. Tiada hari tanpa kita keluar dari mulut kita kalimah-kalimah zikir, terutama subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi azim. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.